Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan pagi ini. Kita akan mengikuti eh, seminar yang dengan narasumber eh, Mas Hari Sofyan dari Pusat Riset Arkeometri. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Pusat Riset Arkeometri, BRIN. Kepada Mas Sofwan, kami persilahkan. Terima kasih Mas Asa, Mas AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Eh, yang pertama-tama kami sampaikan selamat datang pada teman-teman semua. Selamat datang pada teman-teman senior, kemudian kolega, kemudian juga teman-teman kelurahan, apa namanya, teman arkeometri. Juga kami sampaikan selamat datang dari teman-teman yang apa tertarik dengan bidang arkeometalurgi. Jadi apa namanya diskusi kita pada pagi hari ini adalah satu diskusi bulanan yang kita dorong akan nanti tiap bulan kita akan ada acara seperti ini. Yang pertama, kita ingin menstimulan apa namanya kegiatan-kegiatan atau pemikiran-pemikiran yang dibahas dari tiap-tiap kelompok riset. Kebetulan yang untuk bulan ini dari kelompok riset Viroarkeologi, jadi kelompok riset yang bekerja pada artefak-artefak yang dihasilkan dari domestikasi api. Jadi eh, seperti kita ketahui bersama, domestikasi api itu salah satu loncatan kognisi, tidak hanya pop art seperti yang di belakang ini, Mas AA ini, peneliti pop art, eh, salah satu kekhasan Homo sapiens, manusia modern, tidak hanya apa, bisa menggambarkan, mendeskripsikan sesuatu yang tidak ada, tapi juga mendomestikasi api, merancang sesuatu artefak yang tadinya dari bahan-bahan material yang tercerai-berai, yang terpisah-pisah menjadi satu eh, bagian, menjadi satu komposisi seperti yang didalami Mas Hari ini, metal, kemudian ada gerabah teman-teman yang lain, kemudian juga artefak kaca, itu suatu juga loncatan kognisi ya Mas Hari ya. Apalagi kemudian juga manusia bereksperimen dengan eh, suhu, perbedaan suhu, tingkat pembakaran dan sebagainya. Ini suatu loncatan kognisi. Manusia bereksperimen, membayangkan ingin membuat alloy apa, campuran apa, metal untuk menghasilkan metal-metal tertentu yang memiliki kekhasan sifat tertentu. Ini juga loncatan apa namanya kognisi. Dan ini penting. Jadi kami mengapresiasi diskusi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Hari Sofyan dan teman-teman dari kelompok riset Piroarkeologi, khususnya bidang yang diikuti oleh Mas Hari, arkeometalurgi. Semoga tidak hanya dalam diskusi ini tidak hanya disampaikan prospek peluang dan tantangan, tapi juga kira-kira ini kita akan membuat apa kira-kira di tahun ini sebagai sesuatu studi yang bisa diaplikasikan kira-kira seperti itu. Kita bisa bahas bareng-bareng bersama. Semoga ini uh, bisa bermanfaat tidak hanya untuk teman-teman di kelompok riset, tapi juga teman-teman uh, yang lebih luas, mungkin untuk mendorong juga kolaborasi karena banyak sekali kolega kita yang datang pada pagi hari ini juga apa namanya kita bermanfaat untuk banyak orang, tidak hanya bermanfaat untuk kelompok riset atau khususnya Mas Adi Sufyan, tapi juga untuk
bidang-bidang lain terkait. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berdiskusi. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Mas A sebagai pembawa acara dan moderator, kemudian Mas Hari Sofyan sebagai narasumber pada hari ini, juga teman-teman di belakang layar yang menyiapkan acara ini dari kelompok riset filoarkeologi, juga dari sekretariatan arkeometri dan teman-teman semua. Terima kasih. Kami kembalikan kepada panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sofwan Nuridi selaku Kepala Pusat Riset Arkeometri untuk kata pengantar. Selanjutnya saya membacakan biodata narasumber kita pagi ini. Mas Haris Sofyan itu sebelum bergabung dengan Pusat Riset Arkeometri, beliau adalah peneliti di Balai Arkeologi di Palembang, lalu berpindah ke Jakarta sekitar tahun 2016 dan sekarang bergabung dengan BRIN. Saat ini posisinya Mas Haris sedang tugas belajar untuk menyelesaikan sebagai kandidat PhD di Perancis dengan tesis berjudul The Exploitation and Exchange Non-Ferrous Metal and Political Development in Sumatra since the end of prehistoric times and into the first millennium. Jadi Mas Hari itu memang sekarang peneliti arkeologi metalurgi ya di Indonesia. Untuk tidak berpanjang lebar, waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Hari untuk presentasi sekitar 30 menit, lalu akan kita lanjutkan diskusi sampai pukul 12 nanti. Kami persilahkan Mas Hari Sofyan untuk presentasinya. Terima kasih. Ah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang pagi ini menyempatkan untuk acara Zoom diskusi kita tentang logam. Terima kasih kepada Kepala Pusat Riset Arkeometri, Pak Sofwan Nurwidi, yang telah membuka acara ini, dan Pak kolega saya, Pak Adi Agus Noviana, itu yang sebagai moderator ya. Jadi saya dengan Pak AA ini memang agak sedikit berbeda untuk aliran musiknya. Kalau Pak AA dia di rock gitu. Kalau saya di metal seperti itu. Jadi memang aliran musik kita agak sedikit berbeda seperti itu. Jadi kita langsung saja ya ke untuk tidak perlu berpanjang lebar, saya akan langsung share screen untuk diskusi kita hari ini. Oke, apakah bisa dilihat Bapak Ibu semua? Nah, saya share screen dulu. Oke. Oke. Nah, bisa dilihat Pak presentasi full screen. Sudah? Zoom it unexpected. Waduh, kenapa ini? Oke. Bisa dilihat ya presentasi saya Sudah, Bapak Ibu Mas. semuanya. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya mengambil judul Arkeometalurgi di Indonesia, Peluang dan Tantangan Penelitian. Jadi memang di arkeometalurgi di Indonesia ini bukan hal baru, tetapi sudah lebih dari 40 tahun sebenarnya. Sejak Prof. Timbul Haryono memperkenalkan arkeometalurgi di Indonesia tahun 80-an. Nah, di sini karena kita semua ini bukan arkeologi ya, mungkin saya akan karena kita semua bukan arkeologi, mungkin saya akan sedikit membahas tentang apa sih apa itu arkeologi. Jadi arkeologi itu sebenarnya adalah ilmu purbakala yang membahas tentang kebudayaan material. Jadi bisa dibilang bahwa ilmu yang membahas sejarah kebudayaan material dari manusia. Ya, melalui kajian yang sistematis, kita melakukan interpretasi, dokumentasi, analisis berupa artefak, ekofak, maupun fitur. Seperti itu. Jadi, arkeologi itu ilmu
yang sama-sama mempelajari sejarah masa lalu manusia, dan arkeologi juga satu-satunya sebenarnya ilmu yang sampai bisa melihat sejarah masa lalu manusia sampai kepada jutaan tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, arkeologi sendiri itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia dibantu dengan banyak ilmu lainnya. Seperti itu. Jadi ilmu bantu arkeologi itu banyak sekali, terutama ilmu-ilmu kebumian sebenarnya. Di situ ada geologi, geografi, bahkan ilmu-ilmu teknik, selain ilmu-ilmu sosial, humaniora lainnya. Ada kimia, ada sejarah, ada filologi juga, antropologi, dan juga ada metalurgi juga yang membantu arkeologi. Nah, kenapa sih harus logam gitu? Kenapa kita ngobrolin soal logam? Ini saya akan coba membuka sebuah perspektif baru tentang kenapa dalam logam gitu kita ini. Saya di sini ada video pendek yang mungkin kita bisa membayangkan dunia tanpa logam itu gimana sih? Gitu. Oke, itu jadi sebenarnya adalah iklan ya dari perusahaan logam. Gimana sih sebenarnya dunia ini tanpa logam gitu. Kita udah mengalami zaman yang namanya zaman prasejarah, zaman batu gitu seperti itu. Zaman batu tua, zaman batu paleolitik, mesolitik, neolitik gitu. Kita menggunakan batu selama hampir jutaan tahun gitu seperti itu. Tapi ketika manusia menemukan logam, hanya butuh sekitar 10.000 sampai 11.000 tahun gitu kita untuk menjadi seperti sekarang. Apa yang kita hubungkan dengan sekarang itu karena penemuan spektakuler dari manusia sendiri yang bisa memanfaatkan logam untuk kehidupannya. Seperti itu. Nah, arkeo dan metalurgi sendiri itu adalah gabungan dari dua ilmu yang berbeda sebenarnya. Jadi adalah arkeometalurgi itu adalah disiplin ilmu arkeologi yang berkaitan dengan produksi, konsumsi logam, mulai dari sumber, tekniknya, cara produksinya, distribusi logamnya, untuk memahami sebenarnya aktivitas masa lalu manusia itu bagaimana. Jadi arkeologi yang mempelajari logam itu tidak hanya artefaknya saja, tapi semua aspek tentang logam itu dipelajari masa lalunya bagaimana. Jadi sasaran pokoknya itu adalah cara pengambilan logam dari bijinya. Terus yang kedua itu adalah bagaimana cara membuat artefaknya dari logam. Seperti itu. Jadi sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat panjang sebenarnya ilmu dari arkeometalurgi sendiri, dan tidak skupnya hanya pada artefak logam sendiri, tapi mulai dari distribusi panjang produksi dari bahan tambang sampai jadi seperti itu. Nah, logam sendiri itu udah banyak ya ditemukan di, eh, eh, di dunia. Yang pertama kali itu sebenarnya di Alikos gitu ini di Iran sekitar 9.000 BC atau 9.000 sebelum Masehi. Itu pertama kali kemudian logam ditemukan di daerah Anatolia di ini. Dan mulailah pada saat itu sebenarnya logam mulai dikenal oleh manusia. Awal-awal logam itu digunakan manusia itu bukan diekstrak, tapi manusia menggunakan logam itu karena dia tertarik dengan namanya mineral-mineral logam itu. Seperti ada malachite, azurite, seperti ada native copper dan lain-lain. Nah, itu yang hijau ini malachite ya, seperti yang di ini. Yang biru itu azurite gitu. Mereka diekstrak sehingga akan mendapatkan nanti tembaga seperti atau kuprum atau koper seperti itu. Nah,
Tembaga sendiri itu sebagai logam pertama sebenarnya dimanfaatkan oleh manusia. Setelah penemuan tembaga, manusia mulai menampilkan mineral-mineral lainnya seperti besi, timah, timah hitam atau timbal gitu seperti emas, perak dan lain-lain. Nah, kalau Bapak Ibu sebenarnya bisa menemukan perunggu di alam, itu sebenarnya bukan dari mineral, tapi perunggu itu adalah hasil dari olahan dari manusia. Jadi tidak ada yang namanya perunggu alam itu tidak ada. Kuningan pun tidak ada, kuningan alam pun tidak ada. Jadi perunggu dan kuningan itu adalah hasil cipta karsa dan rasa manusia dalam memadukan logam dalam hal ini. Dalam itu adalah alloy. Jadi manusia memiliki kepintaran untuk memadu-madankan mineral-mineral yang ada di muka bumi ini. Hmm. Sejarah penelitian logam di Indonesia sendiri sebenarnya sudah lama sekali ya. Jadi Rubius sebenarnya sebagai orang tercatat sebagai orang pertama sebenarnya ya, yang memiliki ketertarikan terhadap logam. Dia memiliki menulis di bukunya di Ambonis itu seperti itu dia menulis tentang adanya namanya nekara perunggu seperti itu yang dia lihat seperti. Kemudian berturut-turut ada konselir-konselir atau tentara-tentara dari Belanda yang mencatat tentang adanya penemuan-penemuan logam. Dan buku yang sampai sekarang masih belum tergantikan untuk sejarah logam itu adalah bukunya Van Heckeren itu. Jadi Bronze Iron Age in Indonesia. Jadi Heckeren mulai mendata logam-logam yang ada di Indonesia. Tapi sayangnya Heckeren banyakkan mendatanya itu mulai dari museum-museum. Dia tidak datang langsung ke situs-situs yang ada logamnya seperti itu. Wolfgang Marshall juga sangat baik untuk ini dalam mendeskripsikan logam seperti itu untuk disertasinya. Kemudian tahun 2000-an itu ada David Woolbeck dengan eh, eh, Project Oxys-nya. Dan Project Oxys ini menghasilkan banyak sekali informasi-informasi baru dari kita tentang pemahaman tentang logam kuno gitu. Kemudian ada Pak Timbul, ada Mbak Anggra ini, ada Bu Darti, ada Mbak Tati dan saya sendiri gitu ya. Beberapa orang yang konsentrasi untuk belajar logam. Nah, sebenarnya logam sendiri atau skripsi tentang logam sendiri udah banyak. Tahun 90-an itu saya lihat banyak sekali teman-teman dari UI itu melakukan skripsinya tentang logam ya, pendekatannya terhadap logam, analisis tentang logam. Tapi kemudian tahun-tahun saat ini tuh banyak yang menurun. Gitu. Saya tidak tahu lagi kenapa, apakah karena tidak tertarik atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi dulu itu tahun 90-an banyak banyak sekali teman-teman UI itu yang melakukan skripsinya tentang pendidikan tentang logam. Nah, mereka ini ini ya apa namanya itu melakukan banyak sekali penelitian di sana. Salah satunya kemungkinan karena adanya teknik metalurgi di UI ya, salah satunya seperti itu. Kemungkinan jadi lebih gampang untuk analisis-analisisnya, untuk pendekatan metalurginya. Nah, ini ada beberapa penelitian logam yang telah dilakukan. Eh, Analisis yang dilakukan itu salah satunya adalah analisis metalografi. Metalografi itu untuk memahami teknik produksi logam sebenarnya. Jadi kita melihat microstructure dari logam sendiri, kita bedah, kita analisis, kita lihat bagaimana sih sebenarnya teknik produksi dari logam itu. Ada ekstrakt juga untuk mengetahui komposisi logam, tersusun dari elemen-elemen apa aja sih logam ini seperti itu. Nah, benda yang ada logamnya. Ada morfostylistik. Morfostylistik itu untuk memberikan klasifikasi sebenarnya. Ini logamnya seperti apa, bentuknya bagaimana, identifikasi makronya bagaimana. Seperti itu. Dari berapa analisis ini kita bisa melakukan kesimpulan seperti itu. Salah satunya adalah misalnya seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya mikrostruktur dari logam yang sifatnya logam yang sudah lagi dicor gitu. Ini dendritik. Ini di dalam mikroskop seperti itu. Kita lihat dendritiknya. Ini bagaimana sebenarnya solidifikasi yang terjadi. Solidifikasi itu proses pendinginan dari logam dari panas ke dinginnya. Seperti itu. Jadi dia ada jejak yang bisa kita lihat di situ. Nah, di sini twinning boundaries ini bagaimana logam itu sebenarnya ditempa. Gitu. Jadi secara mikro, ketika logam itu ditempa, dia akan lebih lebar dan akan menghasilkan namanya uh, kembar ya.
twinning uh, apa nama itu twinning boundaries namanya. Saya agak lupa bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi ketika dia dimampatkan, dia akan membentuk sebuah sebuah identifikasi yang berbeda. Jadi antara benda cor logam dengan cor tempa itu akan sangat berbeda mikrostrukturnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini sebenarnya dari tesis saya itu logam gua harimau tentang eh, gimana sih jejak logamnya 2.500 tahun yang lalu. Jadi logam gua harimau ini sangat spesifik karena hanya dapat ada 11 sekitar 11 logam perunggu yang ada di antara ribuan logam alat-alat batu, gerabah dan lainnya. Nah, logam buah harimau ini sangat menarik karena hanya ditemukan sangat sedikit gitu seperti itu. Dan dari pertanggalan yang ada itu sekitar 385 BC ya. Ini pertanggalan logam itu penanggalan yang relatif gitu, yang komparatif. Dia tidak bisa kita logam itu didating secara langsung. Belum ada teknik yang bisa mendating logam secara langsung. Jadi tekniknya komparatif untuk analisis logam untuk mengetahui umur dari logam itu sendiri. Jadi ini komparatif dengan yang ditemukan tulang dari burial atau namanya itu bekal kubur dari perunggu perunggu gelang perunggu yang ditemukan. Jadi dilakukan dating di tulangnya sehingga kemungkinan logamnya sama lah gitu, umurnya sekitar sekitar itu ketika diproduksi atau dipakai. Nah, di sini analisis metalografi yang saya lakukan gitu seperti itu. Ini ada dua teknik, teknik cor dengan teknik tempa. Berdasarkan tadi yang saya lihat tadi ada dendritik dengan twinning boundariesnya. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat secara morfologi bahwa eh, ada kapak di sini dengan kapak di sini, dia berbeda tekniknya. Tapi secara visualisasi sama gitu. Tapi tekniknya berbeda. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ketika kita melakukan analisis microstructure, kita akan melihatkan hasil yang berbeda. Tapi ketika kita melihat analisis secara makrostructure, itu hasilnya akan sama. Ini bentuknya sama, tapi tekniknya bisa berbeda. Seperti itu. Nah, ini dari metalografi ya. Nah, dari analisis ini juga analisis elemental gitu, pakai XRF, kita juga akan melihat sesuatu hal yang berbeda. Kenapa? Kalau kita lihat di sini perunggunya, perunggu logam perunggu atau yang ada hanya satu sebenarnya yang ada sebenarnya edited dari timah hitam. Kenapa sih pakai timah hitam itu yang dipakai? Jadi ada bahan tambahan yang sengaja dicampurkan di dalam ketika proses pembuatan logam itu yaitu timah hitam. Kenapa? Ketika dilihat bahwa timah hitam, dilihat di sini bahwa adalah gelangnya itu dia memiliki motif, sedangkan yang lainnya tidak memiliki motif. Kenapa? Ketika ditambahkan timah hitam, dia akan membuat yang namanya ketika proses proses yang namanya proses pembakaran atau proses uh, liquid gitu, dia cair. Sebenarnya logam itu cair tidak seperti air, tapi sedikit kental. Jadi ketika ditambahkan dengan timah hitam, dia akan lebih cair sedikit gitu seperti. Sehingga ketika logam dimasukkan di dalam yang namanya cetakan, dia akan masuk ke dalam cetakan-cetakan yang sangat kecil seperti itu. Dan dia akan lebih lebih baik. Sehingga fungsi timah timah hitam di sini atau lab itu untuk membuat logam itu bersifat lebih cair lagi ketika proses ini ya proses apa namanya itu pembakarannya seperti itu. Nah, di sini juga morfostylistik. Sebenarnya analisis morfostylistik ini analisis yang paling lemah ya, yang dilakukan. Kenapa? Karena analisis morfostylistik itu hanya melihat secara makro saja, hanya melakukan klasifikasi-klasifikasi. Ingat tadi yang saya bilang tadi klasifikasi yang kita lakukan ketika melihat di metalografi itu akan sangat berbeda secara teknik seperti itu. Jadi morfostylistik visualisasi itu merupakan salah satu analisis yang cukup lemah di dalam arkeometalurgi. Tapi morfostylistik sendiri pun akan dapat memberikan sebenarnya informasi-informasi tambahan. Misalnya ada sambungan, misalnya ada sisa sambungan mungkin di kapak
di kapak perunggu yang kita temukan atau adanya bekas-bekas pengecoran yang nampak seperti itu. Nah, di sini hasilnya ini sudah saya tulis gitu di dalam buku yang sebentar lagi terbit di eh, di Terra Australis gitu. Mungkin cukup lama untuk analisis untuk ininya untuk proses pembuatan buku ini hampir 2 tahun. Nah, yang lain itu adalah tentang Montalat ya. Montalat ini sedikit sangat menarik. Kenapa? Karena ini sebenarnya tungku lebur pertama yang ditemukan di Indonesia. Dulu kita tidak mengerti yang namanya antara smithing dengan smelting. Jadi proses antara smelting dan smithing itu sangat berbeda gitu. Orang ketika melakukan penempaan logam itu ada 2 proses gitu. Ada proses smelting, proses pemisahan logam, ada proses smithing, proses pembentukan logam sebenarnya seperti itu. Jadi sangat-sangat berbeda 2 proses itu. Tetapi cara-caranya hampir mirip gitu. Nah, di Kalimantan sendiri itu pada saat itu adalah Swener melihat ada proses yang namanya proses aktivitas peleburan besi. Tetapi di dalam peleburan besi di sini, di dalam gambar, saya kurang bisa memprediksi bahwa ini proses smelting atau proses smithing gitu, seperti itu karena tidak terlalu jelas ya. Tapi kemudian kita melakukan sebenarnya survei dengan Mbak Tati tahun 2017 mencari aktivitas peleburan besi yang dilihat Schreiner 150 tahun yang lalu. Jadi di sana kita melihat ada yang namanya eh, kita menemukan tungku lebur, peleburan besi seperti itu. Jadi tungku lebur eh, yang pertama kali ditemukan di Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya tungku lebur yang tradisional di Indonesia itu seperti apa? Nah, ini sudah dibukukan, sudah di jurnal, ada di jurnal di antropologi ya, sudah terbit dan bisa dibaca. Nah, ini seperti ini. Jadi ini di Kalimantan kita bisa lihat ini raw materialnya banyak banget. Itu ada laterit, banyak banget lateritnya bisa ini. Bahkan itu ada di ini ya di hmm, di apa namanya itu di sungai seperti itu. Dan yang hitam-hitam ini sebenarnya adalah batu bara dan batu bara pada saat itu belum dikenal. Jadi yang memperkenalkan batu bara itu adalah orang-orang Belanda sebenarnya. Jadi mereka menggunakan fuelnya itu atau bahan bakar untuk mengolah besinya itu menggunakan arang. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya tungku lebur yang ada di, di sana sangat sederhana sekali, kecil. Ada 2 tungku lebur, ini ironnya, ini bahan bakar, bahan besinya, dimasukkan dalam tungku lebur, nanti ada selaknya, ada tuyersnya juga. Nah, tungku lebur ini kita coba sebenarnya dalam eksperimen. Kita coba sebenarnya dari bentuk tungku itu kita coba tahun 2019 bagaimana sih sebenarnya uh, masyarakat dulu apakah memang benar bisa memisahkan besi sendiri. Ternyata bisa gitu seperti itu. Dan sebenarnya informasi ataupun pengetahuan ini sebenarnya sudah hilang gitu di masyarakat Dayak sendiri. Karena mereka tidak pernah melebur besi lagi. Sehingga ketika malam itu banyak sekali yang datang itu untuk melihat si proses peleburan besi itu bagaimana. Karena hanya cerita-cerita saja yang mereka dapatkan. Nah, oh ya, di sini kita mau lihat sebenarnya analisis-analisis yang dilakukan proses prospeknya. Ini analisisnya ada bisa pakai analisis sebenarnya analisis Jetstream pakai micro XRF scanner ya. Ini bisa kita lihat di sini bahwa keris Jawa dulu apakah benar sebenarnya itu dari baja gitu seperti itu. Nah, dengan yang namanya micro XRF scanner ini kita bisa lihat yang namanya elemental mappingnya. Jadi secara visual kita akan bisa melihat ini. Yang warna merah ini adalah besi, yang warna biru itu adalah nikelnya. Jadi pamornya di situ. Jadi bisa sangat dilihat bahwa memang ada dua, dua elemen yang ada di sini. Jadi ferronikel seperti itu dan sangat kuat. Dan ini saya rasa Pak Kapus bisa ini ya bisa mengajukan nanti untuk BRIN bisa membeli alat ini sangat sangat menarik gitu untuk alat ini. Nah, di dalam
Indonesia sendiri bagaimana? Kita punya namanya Borobudur, kita punya banyak yang namanya eh, candi-candi. Tapi bagaimana sih proses pembuatan candi-candi itu sendiri itu belum ada sebenarnya yang melakukan penelitian riset. Bagaimana sih sebenarnya candi itu dibuat? Bagaimana ini? Kalau di Kamboja sudah ada gitu beberapa orang yang melakukan penelitian. Bagaimana sebenarnya produksi industri logam di Angkor itu bagaimana candi-candi di sana itu mengikuti sebenarnya sumber-sumber bahan besi yang ada di sana. Jadi peletakan-peletakan candi-candi di Angkor itu mengikuti sumber-sumber bahan besi yang ada di sana gitu. Jadi pemilihannya itu tidak secara acak gitu, random, tidak. Jadi mereka mengikuti atau mendekati yang namanya sumber bahan. Nah, apakah di Jawa sendiri sudah seperti itu? Apakah ada bahan besinya gitu seperti itu? Kita masih belum bisa tahu untuk itu. Apakah Jawa memang memproduksi besi sendiri? Nggak tahu kita. Masih belum ada yang tahu. Sebenarnya ada satu sebenarnya jawaban yang bisa kita lihat di sini bahwa satu jawaban tentang bagaimana sebenarnya besi Jawa gitu, besi Jawa ketika era Majapahit itu hubungan antara Majapahit dengan Luwu sendiri. Bahwa Majapahit itu mengekspor sebenarnya, sorry, mengimpor besi-besi dari daerah Luwu sehingga bisa dilihat bahwa memang hubungan mesra antara Luwu dengan Majapahit ini sudah terjalin sejak lama ya seperti itu. Dan bagaimana sebenarnya Luwu itu sebagai sentra produksi dan sentra sumber bahan itu mengekspor besi-besi untuk apa namanya itu untuk ini ya untuk keris. Tapi apakah Luwu juga mengekspor sebenarnya bahan-bahan besi untuk kegiatan sehari-hari seperti pisau lain-lain? Itu masih belum tahu kita. Nah, logam sendiri pun banyak sebenarnya, bisa banyak. Ada logam di dalam sejarah maritim itu banyak banget itu. Itu banyak banget dan kita bisa lihat di sini bahwa banyak banget sebenarnya misalnya kapal-kapal, kapal-kapal bagaimana steamship dulu dari kapal-kapal kayu gitu yang tergantung dengan monsun itu berubah gitu. Tidak tergantung lagi, tapi tergantung dengan mesin. Sehingga dari Nusantara ke Eropa itu tidak perlu lagi waktu yang lama, hanya butuh waktu berapa bulan saja. Itu menarik sekali kalau misalnya. Dan kita belum tahu bagaimana teknologi-teknologi steamship dan teknologi perkapalan navigasi yang menggunakan logam-logam ini banyak. Dan bagaimana sebenarnya potensi-potensi logam yang ada di Nusantara sendiri. Nah, di sini salah saya mencoba sebenarnya untuk melakukan eksperimen logam seperti yang kemarin tuh eksperimen logam Mangkala. Bagaimana sih caranya biar kita bisa tahu sebenarnya eh, proses sebenarnya peleburan besi pada masa lalu. Kalau yang ini kan ada eksperimen yang sudah pernah dilakukan tuh adalah di ini ya di nah kalau yang seperti ini di Afrika ya seperti ini. Nah, kemudian yang tadi yang bisa dilihat teman-teman bisa lihat itu Bapak Ibu bisa lihat tadi ini double pistonnya. Double pistonnya bahwa dia meniru sebenarnya double piston dari Jawa. Seperti itu. Bapak ini sudah terpengaruh double piston Jawa. Kalau yang di Swener tadi itu pakai angkut ya. Tadi gambar tadi yang digambar Swener. Jadi sangat berbeda. Jadi kita bisa lihat sebenarnya influence dari budaya yang berbeda yang ada yang bisa kita kita eh, kita amati. Nah, ini sebenarnya di numismatik ya. Numismatik ini sangat jarang disentuh dalam penelitian, padahal potensi untuk penelitiannya sangat banyak dan sangat besar. Dan bagaimana sebenarnya dulu di numismatik juga banyak beredar koin-koin palsu. Jadi teman koin-koin VOC dulu juga banyak yang palsunya juga. Seperti itu. Itu bagaimana sebenarnya ada koin Wilhelmina 3,5 gulden. Tidak ada yang namanya koin 3,5 gulden di dalam di dalam ini ya, di dalam currency itu pada zaman Hindia Belanda. Tapi kemudian ada gitu. Dan orang percaya gitu 3,5 gulden ini itu ada seperti itu. Jadi belum ada penelitian tentang bagaimana sih sebenarnya ini bisa penelitian etnografi juga
eh, mana masyarakat sebenarnya pemahamannya terhadap numismatik atau mata uang sendiri gitu. Jadi ketika melihat 3,5 gulden yang ada di sini, itu masyarakat bisa percaya bahwa ini adalah benar-benar koin 3,5 gulden yang dulu pernah beredar, gitu. Padahal ini adalah palsu. Seperti ini. Nah, prospek penelitian yang tadi saya sebutkan itu banyak banget sebenarnya, mulai dari analisis metalografi, XRF, SRD, X-ray, terus pakai elemental mapping, pakai LED isotop pun ada, sudah ada gitu, morfostylistik, eksperimental, bagaimana cara melacak kembang kuno, distribusi artefak pada masa lalu, bagaimana gitu, hubungan antar kerajaan, kita di antara Lu dengan Majapahit gitu, terus sampai ke numismatik, currency, mata uang dan lain-lain. Dan ini bisa kita lihat di sini kalau misalnya kita lihat di gambar ya, bagaimana sebenarnya X-ray itu bisa mendeteksi arca Buddha ini sendiri di dalam. Bagaimana sebenarnya tekniknya arca Buddha itu. Nanti kalau bisa dilihat ini di Buddha Sakyamuni di dalamnya di sini. Di sini ada dibuat dari yang namanya kuningan dengan tembaga. Tapi kemudian di sini ini ada yang namanya eh, ada perancangnya, ada kayu di atasnya, di dalamnya, itu seperti itu. Dan di dalamnya ini ini ada yang namanya ini loh apa namanya itu seperti peripih gitu. Jadi bagaimana sebenarnya arca ini bukan arca sembarang arca, tapi arca yang memang digunakan untuk ritual, bukan souvenir, gitu. Bisa itu seperti itu. Jadi kita bisa bisa melihatnya secara lebih jauh lagi gitu untuk membedakan. Mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih banyak untuk pembahasan kali ini. Kita lebih banyak diskusi aja. Terima kasih banyak kepada Pak A. Saya kembalikan lagi. Yap. Terima kasih Mas Haris Sofian atas ulasannya. Kita tadi menyimak paparan Mas Hari dari periode prasejarah di Gua Harimau. Sudah sangat tua sekali ya, 2.500 tahun yang lalu sudah ditemukan ada kapak corong ya Mas Hari ya di sana. Hingga tadi pembahasan mengenai adanya tungku lebur pertama di Indonesia di Kalimantan ya di Montalat. Sampai Mas Hari udah melakukan eksperimen, terus meneliti mengenai keris Jawa juga, sampai hubungan kerajaan di Nusantara ya. Mungkin tidak hanya Majapahit dengan Luwu saja ya Mas Hari, mungkin dengan kerajaan-kerajaan lain seperti yang di Sumatera juga mungkin mereka menggunakan apa nikel-nikel yang dari Luwu, mungkin sudah sampai ke sana. Ke depan masih banyak yang bisa dibahas tadi Mas Hari sudah sampaikan, sampai juga bagaimana kita bisa mendeteksi arca menggunakan teknologi modern dengan X-ray. Nah, di sini sudah ada satu peserta. Kami persilahkan Pak Toto Nugroho untuk mengajukan pertanyaannya ke Mas Hari. Ya, Silakan Pak. terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Haris. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Iya, menarik yang Pak Haris sampaikan. Saya kebetulan dari Pusat Riset Material Maju, Pak, organisasi riset nanoteknologi dan material. Kompetensi saya dalam bidang keramik sebenarnya. Nah, kalau Pak Haris itu berbicara tentang arkeometalurgi, ada nggak disiplin arkeokeramik, Pak? Karena ini bagi saya menarik. Saya kebetulan CWS-nya itu di ex kantor Balai Arkeologi dan di sini banyak sekali koleksi-koleksi artefak keramik yang menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam dari sisi tanggung jawab saya dari sisi material, Pak. Nah, itu apakah ada literaturnya atau bahkan mungkin mohon diperkenalkan saya dari Abastra ini yang bisa kita berkolaborasi untuk kemudian melakukan riset tentang arkeokeramik ini. Karena saya melihat artefak yang ada di KKP Denpasar ini sepertinya belum disentuh dari sisi material gitu. Nah, tujuannya yang pernah saya baca beberapa literatur, bagaimana memungkinkan tidak kalau kita melakukan duplikasi terhadap produk keramik itu. Katakanlah misalkan itu artefak, ya katakanlah peninggalan Cheng Ho ya, atau apalah ya, yang dari Cina tenggelam, kemudian ditemukan, apakah benar itu dari zaman Cheng Ho? Nah, itu kan satu hal yang menarik untuk diteliti. Kemudian
Kalau tadi Pak Aris itu tungku peleburan logam, nah ini ada tungku juga keramik gitu. Ini dibakar suhu berapa ini? Nah, terus kemudian yang lebih besar lagi itu adalah kemungkinan menduplikasi dan bahkan melakukan mass production sehingga kita bisa menjelaskan bahan ini sama dengan artefak yang ditemukan sekian ribu tahun yang lalu. Nah, ini kan sesuatu yang menarik untuk kita lakukan riset gitu. Tapi cuman saya keterbatasan dari sisi ini apa literatur literatur tentang arkeoseramik atau periset-periset yang memang mendalami tentang arkeoseramik. Nah, ini apakah juga di tempat Pak Aris juga ada nih arkeoseramik ini untuk penelitian dalam bidang ini. Yang kedua, Pak, untuk Pak Aris, eh, ada pedang yang sangat tajam, pedang Damaskus, Pak. Ya, itu yang saya sering baca. Itu apakah teknologi dari beberapa riset yang telah dilakukan itu sama nggak dengan yang dilakukan dalam pembuatan keris pedang Damaskus? Apa keris itu meniru dari teknologi pembuatan pedang Damaskus atau berbeda jauh, materialnya sama atau tidak, teknologinya sama atau tidak, kalau tungku suhu berapa pembakarannya, atau apa yang membedakan atau memang tidak sama. Nah, saya kira itu dulu Pak eh, Pak Oktaviana ya Pak ya. Jadi Siap, siap. itu yang ingin yang pertama saya berharap ada kolaborasi riset terhadap apa artefak-artefak keramik yang saya yakin di negara kita jumlahnya jutaan gitu. Cuman kendalanya Oh, gini Pak ya, mohon maaf, kendalanya gini. Kan alatnya hampir sama nih XRD, XRF. Nah, artefak itu tidak mungkin diambil dari museum, kemudian kita lakukan destructive test, karena XRD oke. itu destructive test gitu. Nah, permasalahannya ini BRIN punya nggak yang non-destructive test dan portable? Ini masalahnya. Nah, kalau ada, mohon kami diberikan informasi. Kalau nggak ada, ya terpaksa kita melakukan ya pengadaan bahan. Nah, lewat lewat skema apa ini agar kita bisa bisa ini bisa apa mendapatkan peralatan yang portable, karena jelas artefaknya saya yakin itu ribuan Pak, dan itu saya nggak tahu sudah tersentuh untuk diteliti atau tidak. Makasih Pak itu Pak. Siap. Terima kasih, Pak Toto. Kami persilakan Mas Hari untuk menanggapi. Mungkin ada juga tambahan nanti dari Mas Sofwan. Oke. Kami persilakan Mas Hari terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Pak Toto atas pertanyaannya. Salam kenal sebelumnya, ya. Jadi memang untuk arkeologi sendiri, karena arkeologi itu seperti tadi saya bilang bahwa kita mempelajari sejarah masa lalu manusia dari semua aspeknya. Ya tentu saja ada teman-teman yang mempelajari tentang keramik sendiri, ataupun di dalam arkeologi namanya ilmunya kramologi ya. Jadi memang ada beberapa teman-teman yang mempelajari keramik ataupun gerabah gitu untuk yang ini ya pemanasannya tidak pembakarannya tidak terlalu tinggi itu gerabah dan bahannya memang tanah liat, tapi kalau keramik itu memang kaulin seperti itu kaulin dan dia lebih tinggi untuk pembakarannya. Nanti mungkin Pak Toto eh, eh, bisa datang ke ini ya ke pasar minggu itu karena teman-teman biasanya home base-nya kita ada di sini di pasar minggu ex Puslid Arkenas gitu. Jadi nanti kita bisa ngobrol bareng misal kalau misalnya tentang keramik dan ada beberapa teman-teman memang saya nggak tahu ada beberapa teman-teman yang memang konsentrasinya di gerabah dan di keramik gitu. Termasuk di kelompok riset saya sebenarnya piroteknologi gitu. Jadi bukan piro itu bukan berapa, Pak, tapi piro itu api gitu kan. Teknologi berapa bukan, tapi piro itu api penggunaan api gitu, domestifikasi Jadi api nggak ada gitu. wani Nah, kita piro gitu Pak. gitu. Iya. Jadi memang nanti kita bisa ngobrol kalau misalnya untuk itu. Jadi yang untuk keramologi, karena memang di arkeologi sendiri banyak sekali sebenarnya yang keramik. Dan memang kelemahan kita adalah memang belum analisis secara elemen gitu seperti itu. Kita baru morfo dan baru visualisasi kebanyakan. Dan memang analisis elemennya juga sangat menarik. Hmm? Kalau misalnya ya kita bisa tahu misalnya eh, kopi-kopi keramik misalnya dari Cina atau Yang dari gua. dari Eropa gitu. Bahkan mungkin kita bisa melihat dari mana sih kilin-kilinnya atau tungku-tungku leburnya itu di mana. Itu tungku-tungku pembakaran itu ada di itu seperti itu. Karena memang di Indonesia sendiri Singkawang sangat bagus gitu untuk duplikasi keramik gitu.
Eh, yang kedua itu tentang pedang Damaskus ya, atau Damaskus Steel. Nah, ini memang sangat menarik Damaskus Steel ini, karena memang teknik untuk pembuatan pedang Damaskus dengan yang namanya pamor di keris itu memang mirip-mirip, Pak, karena memang nikelnya itu mirip-mirip sekali. Kalau misal kita kita lihat memang memang tidak ada bedanya, cuman memang teknologi pedang Damaskus Steel atau baja Damaskus ini memang teknologinya sudah hilang gitu, seperti itu. Jadi memang kita melakukan banyak yang namanya orang-orang praktisi melakukan banyak yang namanya eksperimen-eksperimen untuk mendekati visualisasi dari Damaskus Steel sendiri. Tapi memang Damaskus Steel ini kalau kita lihat memang sejarahnya itu memang ada di sekitar Afghanistan sana ya seperti itu. Tapi kemungkinan memang bahannya itu sudah habis gitu atau sudah hilang kalau yang saya dengar gitu. Tapi untuk teknologi dari Damaskus apakah sama dengan keris? Ini juga keris juga saya sudah pernah tulis gitu. Teknologi keris ini kita masih belum tahu dari mana gitu. Seperti itu. Tapi secara visualisasi keris itu merujuk yang namanya kalau saya dari Bernard Campos itu merujuk yang namanya belati dongsong gitu. Karena memang keris itu adalah senjata tikam jarak dekat ya. Itu bukan pedang dia, bukan pedang beda. Dia lebih pendek gitu. Nah, untuk keris sendiri itu memang tekniknya itu teknik tempa gitu, dan dia ditempa di alloy gitu antara 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 besi dengan nikelnya itu di alloy ditempa itu sampai ribuan kali gitu. Memang sangat-sangat tekun itu empu keris untuk melakukan alloying atau penempaan gitu untuk menyatukan dua elemen itu seperti itu. Nah, keris sendiri itu belum banyak sebenarnya penelitian-penelitian mikrostruktur untuk keris. Kebanyakan orang lebih suka sebenarnya visualisasi atau bahkan sebenarnya ininya apa namanya itu lebih suka justru yang ininya gitu, yang apa nama itu, yang demit-demitnya gitu kan kayak gitu. Lebih banyak ke situ daripada ke ininya ke teknik-tekniknya. Dan itu memang belum ada sama sekali, Pak. Belum banyak untuk keris seperti itu. Itu aja sih dari saya. Ya, Mungkin makasih dari Pak. Mas Sofwan untuk ini ya, untuk jadi ada dari Mas Sofwan tadi dari kepala PR saya ada Jetstream Micro XRF katanya di Brin KST Siwa Besi gitu, di Pasar Jumat tuh ada itu di ininya Ya, di terima chat kasih ya ada. Mas Hari. Salam kenal Pak Toto. Bro. Ya Pak, mudah-mudahan bisa kolaborasi Pak. Iya, mudah-mudahan Pak. Pak Toto di Denpasar atau di mana Di ini? Denpasar Pak. Oh, di Denpasar di Ya, yang keramik dulu ya Pak ya, balik keramik. ya dulu saya di sana, tapi sekarang saya di CWS kawasan kerja bersama yang ex Balai Arkeologi Pak. Oh iya, iya. Nah, dari Iya, situ saya temukan banyak sekali artefak-artefak keramik gitu. iya, banyak Pak di sana. Ya, jadi Dan saya kebetulan langsung teringat, wah ini perlu menjadi objek benar. Cuman tentu karena kompetensi saya keramik, ya saya hanya dari sisi material keramik saja itu nanti ya, apa istilahnya tanggung jawab saya. Dan iya ternyata Pak. saya masih cari-cari juga literaturnya masih minim. Siapa yang saya untuk ajak kolaborasi? Bagaimana Iya, dengan peralatannya? Karena itu tadi Pak biasanya kalau keramik itu destructive test lah. Ini kan bisa marah nanti kalau itu sampai artefak itu kita hancurkan untuk meneliti iya, materialnya apa nih, mineralnya apa ini gitu. Kemudian ya bagaimana prosesnya gitu. iya, Bahkan waktu saya pernah kerjasama dengan Italia di luar negeri, itu bangunan-bangunan tua di Italia itu sebelum direnovasi itu diteliti dulu itu materialnya gitu. Sehingga apakah misalkan semen sekarang itu bisa menggantikan nggak semen yang itu dulu. Nah kalau di negara kita ya renovasi hancur-hancurin aja, nggak perlu kita kemudian berpikir lebih dalam. Ini materialnya apa sih gitu. Bisa nggak sekarang itu menyamai kekuatannya? Itu kan harus riset dulu. Nah, kalau kita pasti tidak akan sampai semacam itu. Nah, sehingga ya bangunan-bangunan yang sejarah itu ya nggak tahu kita kekuatannya gitu. Nah, saya kira ini kan sebuah apa hal yang menarik kita bisa berkolaborasi. Nah, mungkin kita nanti dengan kolaborasi kita bisa ada alat-alat baru ya yang bisa portable gitu. Kita langsung bisa iya Pak. mendapatkan data-data gitu. Itu Pak Iya. mudah-mudahan Pak. Ya, jadi mungkin sedikit menambahkan informasi dari Pak Hari Sofyan. Jadi kami di PR Arkeometri ada kelompok riset Viroarkeologi. Sudah kami
sedikit revisi Mas Hari, karena kalau teknologi nanti di material maju di tempatnya Pak Toto. Jadi arkeologi. Jadi kajian arkeologi di tempat kami Pak Toto itu ada tiga. Satu di kelompoknya Mas Hari ini arkeometalurgi, kemudian ada teman-teman di arkeokeramologi, tadi Mas Hari Sofian sampaikan. Objek kajiannya adalah gerabah, tembikar, stoneware, dan keramik. Kemudian selain itu juga kami ada yang meneliti eh, analisis gelas, artefak-artefak yang terbuat dari gelas. Jadi kelompok riset arkeologi ini mengkaji objek kajiannya adalah semua artefak yang dibuat oleh manusia yang hasil dari domestikasi atau perkembangan domestikasi atau penguasaan teknologi api pembakaran. Jadi baik baik metal, baik keramik dan keluarganya juga kaca. Kemudian yang kedua mengenai analisis destruktif, ya mungkin kita bisa pilih sampel yang mungkin jumlahnya banyak atau eh, apa namanya fragmen-fragmen atau mungkin secara signifikan itu ya, bukan bukan masterpiece dan sebagainya bisa dipilih jika memang harus menggunakan analisis yang destruktif atau less destruktif. Namun sebisa mungkin kita menganalisis menggunakan analisis yang non destruktif. Kebetulan kita ada ada XRF yang portable ya Pak Ari ya, bisa bisa mobile, kemudian di print juga ada XRF. Saya dengar di pasar Jumat ada Jetstream yang tadi Mas Ari sampaikan. Namun saya belum konfirmasi lagi apakah alatnya siap dipakai yang di KST Besi di pasar Jumat itu Jetstream, jadi bisa menyekan seperti itu. XRF yang baru di kawasan geodiversitas Karangsabung itu juga bisa untuk mapping, elemental mapping. Itu juga cukup baru. Kami lihat di ELSA sudah ada. Jadi silahkan Pak Toto, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol atau sementara ngobrol dulu dengan teman-teman yang ada di CWS Sesetan di Denpasar. Juga ada teman-teman yang meneliti tentang gerabah, tembikar, keramik, dan sebagainya. Nanti kita bisa kolaborasi. Kebetulan teman-teman seperti Mas Ari Sofian dan teman-teman juga ada riset-riset mengenai hal tersebut. Monggo silakan Pak Toto, nanti bisa kita komunikasi lebih lanjut mengenai hal ini. Terima kasih Pak Toto. Ya, sama-sama Pak Sofan. Oke, terima kasih Mas Hari, Mas Sofwan, dan Pak Toto. Kita lanjutkan ke ini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke Mas Jarah ya. Ini di chat ada Mas Mas atau Mbak nih, Abarul Brin. Apakah saat ini kegiatan ini sudah melibatkan neutron imaging seperti di PSI Swiss? Gimana Mas Hari? Bisa menjawab? Ya, saya langsung jawab aja ya mungkin ya. Itu sepertinya belum. Nah, itulah makanya itu tantangan tadi eh, saya bilang tantangan di Indonesia kita eh, belum banyak sebenarnya untuk penelitian-penelitian arkeometalurgi sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya ada neutron imaging sendiri, ya itu akan jadi hal yang pertama ya untuk penelitian eh, logam-logam kuno. Itu aja. Intinya belum. Oke, siap. Mungkin saya bisa boleh tambah, melanjutkan Ya. jawaban tadi, kalau boleh tambah. Oke, siap, siap, Ya, siap. Jadi gini silakan. Pak, ya gini Pak Ari Sofyan, saya Abarul dari dulu Oh iya, siap. di Mari Batan. Mas. Saya dari Batan, sekarang di Iya. ORTM, bekerja di Reaktor Serbaguna Geoseobisi di KST BJ Habibie. Nah, kami punya Iya. beberapa peralatan spektrometer netron. Salah satunya yang sangat cepat berkembang 5 tahun terakhir ini adalah netron radiografi. Nah, Mm-mm. di radiografi ini kita juga melakukan imaging. Bahkan hari ini sampai 4 hari ke depan itu ada School of Spectrometry di Serpong. Nah, mungkin ini nanti kalau bisa, artinya kami juga sudah mulai melihat apa artefak. Jadi gambar yang dikasih lihat tadi Buddha yang ada tonggaknya di dalam itu nggak pakai X-ray, itu pakai netron. X-ray nggak mungkin lihat itu. Nah, ini nih, maksud saya
kalau nanti memang Pak Hari Sofyan ingin uh, berlanjut, artinya mau menggunakan neutron imaging, itu BRIN sudah punya. Jadi jangan tertahan maksud saya. Dan kita neutron imaging kita 5 tahun terakhir ini berkembang pesat. Kita bolak-balik ke Swiss memang ke PSI, dan itu uh, sedang booming lah ininya. Cuma memang kalaupun ada masalah yang bisa saya sampaikan itu mengoperasikan reaktornya yang agak sulit. Jadi ini sumber neutronnya yang mungkin sedang didebatkan sekarang, apa perlu dipertahankan reaktor itu atau pindah ke akselerator. Tapi kami siap untuk bekerja sama. Kami di pusatnya, kalau peralatannya di bawah diri Direktorat eh, DPFK, Direktorat Pengelola Ketenagaan Nukliran lah kayak gitu. Sementara pusat risetnya kami di PRT ABN, Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir. Jadi kami akan siap membantu dan bekerja sama. Terima kasih. Iya. Mohon maaf Oke. Pak Abarul, alatnya apakah portable atau enggak ya? Karena kita menggunakan source-nya adalah reaktor, yaitu memang nempel di dinding besar itu. Nah, kalau yang mau Jadi portable, nanti kita bisa bisa carikan sumber lain. Mungkin ada di Pasar Jumat juga, eh, di apa, di pusat yang dulu di bawah Batan juga. Nanti bisa kita carikan juga itu. jadi hanya untuk bisa pada artefak-artefak yang movable ya, seperti Betul, itu. yang bisa dibawa ke Iya, reaktornya. iya, iya. Baik. Ya, Ini Terima makasih. saya kasih Pak. mau Terima. tanya juga nih Pak Barun. Ini yang untuk tomografi itu bukan ya Pak ya? Yang dulu pernah kita Puslit Arkenas juga dengan Pak Betul Pak sekali. Agustianto Indrajaya itu pernah ke sana, kita Ya, pernah kita betul. menginisiasi kolaborasi itu. Betul, betul. Oh ya Betul. siap. Ya, Hmm. Siap. Oke, terima kasih Pak Barun. sama-sama. Iya, Kita menarik. lanjut, eh, kita lanjut ya Mas ke Mas Jara Sastrawan nih Oke, sudah oke. Boleh. angkat tangan. Mari Salam kenal. Mas Jara lanjutkan. Terima kasih banyak. Iya. Selamat pagi, Bang Hari. Selamat pagi juga, Pagi Pak Bang Iwan. Jara. Salam dari Canberra. Saya pertanyaannya sederhana saja ya, Bang. Ini soal perbedaan smelting uh, sama smithing ya. Soalnya di sumber-sumber kuno kita ada istilah yang sampai sekarang dianggap identik sama smithing, yaitu pandai ya, pandai-pandai dalam beberapa bahasa. Jadi pertanyaan saya, apakah mungkin sebenarnya itu merupakan satu okupasi, satu proses, baik peleburan, baik smelting, kemudian diolah dalam proses smithing dan pandai itu, atau memang ada bukti bahwa dua proses itu dilakukan secara terpisah, baik oleh pihak yang berbeda ataupun di lokasi yang berbeda. Misalnya, apakah kalau kita bilang di Jawa belum ada banyak bukti bahwa ada aktivitas smelting, bahwa uh, proses itu dilakukan di luar Jawa, kemudian hasilnya dibawa, atau apakah memang ada kemungkinan bahwa pandai-pandai itu juga ada peran dalam proses pengolahan dari bijihnya itu menjadi bubur. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Oke, lanjut Mas Ari. Jawab. Baik. Terima kasih Beli Jara. Selamat. Oke, jadi memang agak ini ya, pertama kali memang proses smelting dengan smithing ini memang kita harus bisa membedakan dahulu gitu, seperti itu. Karena kebanyakan juga arkeolog juga kebanyakan ketika melihat proses penempaan besi, itu dikira itu hanya proses yang namanya proses penempaan saja. Ketika pembuatan dari logam menjadi artefak. Padahal pembuatan logam jadi artefak itu adalah proses kedua sebenarnya, secondary production. Primary productionnya adalah proses smelting tadi. Smelting itu adalah proses kalau misalnya kita bahasa Indonesia yang lebih gampangnya adalah proses sebenarnya pengekstrak pemisahan sebenarnya eh, mineral logam dari mineral-mineral lainnya gitu seperti itu. Sehingga dia akan menjadi murni, lebih murni. Nah, proses smelting sendiri itu kebanyakan itu kalau misalnya ini mohon dikoreksi ya,
untuk yang lebih ahli gitu kan, seperti itu. Eh, Kebanyakan itu berada di pusat-pusatnya sendiri gitu, proses pusat produksinya gitu, atau pusat yang namanya resource-nya, sumbernya, proses smelting sendiri. Kenapa? Karena di sanalah sebenarnya proses-proses itu dilakukan. Gitu. Kenapa? Karena untuk memisahkan tentu untuk mentransport atau bahan-bahan memerlukan sumber daya yang besar, sehingga banyak dilakukan on the spot proses smelting sendiri. Nah, di Kalimantan yang kita temukan proses-proses smelting itu ada di dekat-dekat sungai kebanyakan, di sumber-sumber bahan. Dan mereka melakukan pengekstrakan logam dari laterit gitu, dari bahan laterit itu menjadi besi murni gitu. Berada di daerah-daerah yang memiliki banyak kandungan lateritnya. Dan ketika prosesnya itu smithing atau proses yang namanya penempaan, mereka akan membawa raw material atau kalau bahasanya ingotnya atau bahan mentahnya itu ke tempat yang lain atau dekat dengan kampung gitu. Kenapa? Karena itu hanya tinggal untuk proses pembuatan alat. Coba bayangkan kalau misalnya dia membawanya sampai ke kampung gitu kan, akan banyak sekali ini selak-selak segala macamnya gitu kan, yang bertumpuk di sana gitu di kampung. Dan itu memang proses smelting itu proses yang lumayan berat ya, sangat-sangat berat kalau misalnya daripada proses smithing sendiri gitu. Jadi memang harus bisa dibedakan antara primary production dengan secondary production ya seperti itu. Nah, di Jawa sendiri memang agak cukup sulit gitu kita untuk menemukan gitu proses yang namanya primary production tadi. Harus ditemukan sumbernya dahulu. Sumber bahan biji besinya ada di mana gitu, atau mineral logamnya ada di mana di Jawa seperti itu. Nah, kalau saya sih melihatnya itu sebenarnya ada banyak sebenarnya bahan yang bisa ada di Jawa ya. Mungkin ya pasir besi yang dari gunung-gunung Merapi gitu bisa, tapi belum tahu gitu seperti itu. Karena itu produksi modern ya saat ini gitu. Tapi untuk ancient time kita kurang tahu gitu seperti itu. Sehingga memang ini masih misteri untuk arkeometalurgi sendiri untuk logam-logam kuno. Bahkan ketika di Jawa gitu, saya pun masih belum menemukan yang namanya kalau kita lihat logam-logam di Jawa kebanyakan itu adalah bronze. Bronze, perunggu. Kalau enggak dia itu adalah emas, kalau enggak itu dia adalah perak. Tidak ada yang namanya kuningan di sana atau eh, CUZN gitu seperti itu. Kuningan atau beras gitu. Nah, di Jawa sendiri, di Asia Tenggara sendiri, kuningan ketika awal abad Masih sampai abad abad ke-10 kurang populer atau tidak ditemukan. Padahal di Eropa sana kuningan itu sudah sangat populer gitu seperti itu. Ini mengapa gitu kan? Seperti itu. Karena memang untuk mengekstrak yang namanya zinc atau seng gitu, memang dibutuhkan teknik yang sangat berbeda dari yang biasa gitu seperti itu. Nah, ini yang saya masih 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 pertanyakan gitu. Makanya kalau misalnya ada yang namanya arca atau bahan logam atau artefak logam dari bahan kuningan pada abad ke-10 ke bawah, itu sangat-sangat patut dipertanyakan atau karena sangat-sangat rare. Kita masih belum ada gitu kan bukti bahwa kita ada kuningan di di arca-arca kita. Saya masih belum belum. Tapi kalau misalnya saya salah, bilang ya. Saya dari Matilda itu dari Matilda Matching dia disertasinya, dia hanya menemukan sekitar satu atau dua arca gitu. Ya dari dari ini ya dari Kuningan yang ditemukan di Jawa hanya satu atau dua gitu. Dari banyak sekian banyaknya eh, eh, arca logam yang ada di Jawa. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Apakah karena faktor agama atau faktor apa distribusi atau faktor ini masih belum kita bisa jawab seperti itu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Penjara. Oke, terima kasih Mas Hari atas jawabannya. Mas Jarah, bagaimana? Ada tanggapan lagi? Apakah sudah? Terima kasih banyak. Oke, siap. Sama. Terima kasih. Oke, saya boleh.
Ya, Pak Amin, silakan Pak. Mari, Wah, Pak Amin, silakan, ya, Pak. baik, terima kasih. Ini juga salam kenal sama Pak Ari. Ini baru baru ketemu nih di Zoom. Salam Pak. Hmm. Baik, ini menarik sekali. Kebetulan saya sedang mengadakan acara juga besok Sabtu ini bersama juga Pak Ari dengan buat tadi juga. Cuman ini saya mencoba menggabungkan antara arkeologi dengan geologi. Ya, kita dari geologi itu sudah apa namanya sudah memetakan lah terkait barang logam yang ada di Indonesia, dan kalau kita lihat dari buku Van Bemmelen itu ya sudah lama logam itu ada yang istilahnya itu gembletrek, placer, kita nyebutnya placer deposit itu banyak sekali. Nah, mestinya kan orang itu tinggal ngambil, tinggal mengolah. Ada yang murni, ada yang enggak. Jadi seperti itu. Nah, saya sangat tertarik kalau itu bisa diketahui zaman dulu itu kayak apa sih. Tadi menarik tadi beberapa, apalagi sudah ada smelter lagi, wah keren lagi nanti. Ah, ini juga tadi mungkin yang terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, eh, nanti ini kayaknya juga harus kerjasama ini. Soalnya saya juga belum menemukan literaturnya. Contoh yang lain juga. Jadi saya kemarin menemukan gerabah juga. Gerabah itu bagian dari jobong, sumur jobong itu. Tapi di tengahnya ada isinya logam. Nah, keren apa enggak? Luar biasa, ngeri bisa. Jadi itu bahan gerabah, gerabah jobong. Ya, jadi tidak hanya satu lapis lempung saja begitu enggak, tapi ada tengahnya ada isinya. Nanti saya kirim gambarnya di sini nanti. Nah, Pak. Dan itu setelah kita tes di CRF tadi, oh ternyata itu MGFE, wah pokoknya aneh. Sampai sekarang saya lagi mencari literaturnya nggak ada. Saya harapkan di sini mungkin nanti ada yang bisa memberitahu. Mungkin demikian. Ini saya kirim nanti segera fotonya, ya dilihat. Baik, Oke, baik. siap. Terima kasih, Prof. Amin. Mari, Mas Hari, bisa Baik, dijawab. terima kasih Prof. Amin yang memang seorang geolog ya gitu kan, ITS gitu. Memang arkeologi dengan geologi ini seperti kakak adik dia. Prof. Satu mempelajari Eh, naturalnya, satu mempelajari budayanya gitu. Seperti memang Kan sama-sama kakak adik kita. lebih tua ya, belajar lebih tua. Iya, betul. Eh, Memang sama-sama I-nya juga kan, arkeologi, geologi gitu seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Memang harus banyak kolaborasi tentang ini ya, tentang memahami sebenarnya proses sebenarnya distribusi masa lalu, baik mineral maupun manusianya. Karena memang kalau kita lihat manusia itu masa lalu itu memang mencari yang namanya deposit-deposit mineral, selain deposit-deposit natural ya. Natural itu maksudnya alam, alam itu yang hutan, hasil hutan, juga hasil-hasil alam lainnya gitu seperti mineral. Nah, yang jadi menarik itu bagi saya itu adalah ketika mengapa misalnya kota Kapur gitu di Sumatera gitu kan muncul gitu kan awal pada abad keempat gitu. Kenapa kota Kapur? Karena di sana itu ada 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 sumber timah sebenarnya seperti itu. Ada sumber timah di sana gitu kan. Dan mengapa sebenarnya Muara Kaman gitu kan kayak gitu. Nah, kita harus cari sebenarnya sumber-sumber yang ada gitu. Karena memang kalau berdasarkan dari yang namanya literatur di Eropa gitu, ekspansi dari Romawi sendiri, diekspansi sampai ke Inggris sampai kemana-mana itu ekspansi mineral sebenarnya, eksplorasi logam dia seperti itu. Dia melakukan ekspansi besar-besaran hanya untuk mencari sumber-sumber bahan gitu. Dan sampai sekarang orang sebenarnya manusia juga rebutan untuk mineral itu gitu. Orang nggak akan yang namanya melakukan ekspansi kalau tidak menguntungkan seperti Iya. itu. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika itu dilakukan secara tradisional yang tidak terlihat gitu seperti itu. Seperti ada singkapan-singkapan yang kecil yang tidak terlihat di peta geologi gitu yang menarik gitu, seperti itu. Kayak misalnya di Kerinci sendiri gitu, daerah-daerah dataran tinggi Pasema atau daerah Kerinci atau di mana. Apakah di situ juga ada singkapan-singkapan misalnya singkapan-singkapan tembaga atau yang lainnya gitu seperti itu karena memang di sana juga ada mas-mas placer ya seperti itu.
Nah, itu yang menarik juga sebenarnya. Apakah dulu memang tidak terdeteksi atau bagaimana? Karena memang eh, terus terang arkeometalurgi sendiri itu sudah 40 tahun saya ini sejak diperkenalkan Prof. Timbul gitu. Tapi ya memang gerakannya sangat lambat sendiri, gitu. Sangat 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 lambat. Mungkin itu. Itu Prof. Amin bagi saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bakal banyak kolaborasi. Hmm. Oke, terima kasih Prof. Amin atas Ya. pertanyaannya. Mas Hari juga. Mungkin teman-teman di ruang Zoom meeting ini ada yang bertanya lagi. Kalau belum ada ini saya mungkin Mas, karena dari kalau kita lihat di gambar cadas juga banyak material culture yang menggambarkan mengenai logam ya Mas. Seperti ada Nekara Dongsot, itu kan ada di gambar cadas itu di Indonesia Timur. Nah ini saya ingin tahu gimana perkembangan logam di Indonesia Timur nih Mas Ari. Kan sejauh ini tadi Mas Ari menjelaskan di wilayah barat, terus di wilayah tengah Indonesia. Untuk persebaran logam di Indonesia Timur itu sejauh apa sih Mas Ari? Oke, kalau bisa dijawab Mas, silakan. Ya, ya memang logam sendiri itu di bagian timur ini ya sangat-sangat eh, sangat belakangan datang gitu seperti itu. Karena memang logam sendiri di Asia Tenggara itu muncul sangat-sangat belakangan juga di Asia Tenggara. Kita tidak punya yang namanya zaman tembaga kalkolitik gitu seperti di Eropa gitu. Kita muncul zaman langsung perunggu besi, bronze iron gitu. Hmm. Karena memang tidak ada yang namanya tembaga yang diperkenalkan di awal. Kita langsung perunggu, langsung bahan campuran alloy gitu, gitu. Dan besi. Perunggu sendiri itu sekitar 2000 tahun BC ya atau 2000 tahun sebelum Masehi. Itu di sekitar ini di daerah Myanmar dan Myanmar dan ini ya Thailand seperti itu dan besi sendiri itu sekitar 500 tahun atau 1500 tahun sebelum Masehi itu seperti itu. Dan itu memang ada dua teori dari Ibu Joyce White dengan teori dari Charles Huygens gitu. Ada teori yang namanya long route atau teori rute panjang. Itu rute panjang itu dia dari yang namanya Asia Asia Tengah gitu Asia Tengah sampai ke Asia Asia ini ya Asia Tenggara gitu seperti itu. Jadi memperkenalkan logam atau teknologi logam atau pengenalan informasi logam itu dari Asia dari Asia Tengah gitu seperti itu dari Asia Tengah. Itu Ibu Joyce White yang memperkenalkan teori itu. Ada juga teori dari Charles Huygens gitu kan seperti itu. Dia teori short route gitu. Short route itu dari ini ya dari apa namanya itu Cina dari Cina daratan gitu seperti itu yang diperkenalkan sampai ke eh, Asia Tenggara gitu. Yang salah satunya itu adalah Dongson itu tadi. Nah, Hmm. Dongson itu sendiri kan sebenarnya di utaranya Vietnam ya. Di Vietnam bagian utara itu ada dari Epayot itu tahun 1933 dia menemukan di wilayah Dongson banyak bronze drum gitu atau negara-negara perunggu gitu di sana dan mulailah tersebar yang namanya kebudayaan Dongson itu sendiri gitu. Tapi sebenarnya kebudayaan Dongson itu sendiri juga dari yang namanya dataran di utara dari Shang Dynasty gitu seperti itu dari Cina daerah Cina seperti itu. Jadi ke selatan itu akan makin berharga untuk logam. Sehingga memang logam sendiri ketika awal abad Masehi itu banyak tersebar di Asia Tenggara atau di Kepulauan Indonesia sebagai bahan istilahnya sebagai artefak yang sangat-sangat sangat prestisius gitu. Istilahnya kalau sekarang kalau ibu-ibu pegang tas itu tas Louis Vuitton atau tas yang lain gitu. Memang zaman dulu tuh flexing tuh sudah ada. Tapi memang penggunaannya itu memang memang macam-macam gitu. Kalau di Pelawangan sendiri itu bukan sebagai bekal kubur, tapi sebagai wadah kubur. Jadi memang pemaknaan artefak-artefak itu bagi orang-orang setempat itu akan sangat berbeda.
seperti itu. Jadi sesuai dengan tempatnya sendiri seperti itu. Nah, untuk di bagian timur memang agak sedikit susah ya karena saya bikin tulisan gitu dengan ini untuk bagian timur itu baru sampai ke wilayah Sulawesi gitu. Itu bagaimana sebenarnya Sulawesi dulu sudah terkena dengan yang namanya maritim, maritim Silk Road atau ini ya, apa namanya jalur sutra maritim. Nah, untuk bagian Papua, apakah sudah terkena jalur sutra maritim atau belum? Itu cuma ada dua kemungkinan, kemungkinan belum atau Ya, kemungkinan belum diteliti, gitu seperti ya. itu. Nah, itu perlu banyak lagi penelitian-penelitian untuk mengungkap hal tersebut, gitu seperti. Menurutku seperti itu sih ininya. Jadi bukan pada tidak adanya bagian timur itu artefak-artefak logam, tapi kemungkinan mungkin penelitiannya aja yang belum belum banyak dilakukan. Itu aja. Ya, itu aja Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Hari atas jawabannya. Oke, apakah di eh, ruang Zoom meeting ini masih ada pertanyaan dari kawan-kawan semua? Ada Pak Oktaviana. Oke, silahkan Ibu. Oh, Mbak Triburyani, silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mas Hari. Menarik sekali ya paparannya. Tadi kan disinggung tentang Damaskus ya, teknologi baja Damaskus gitu. Eh, di Matano saya juga ada dugaan ya temuan itu yang mengenai tentang eh, baja Damaskus itu sendiri gitu ya. Nah, yang saya ketahui sebetulnya eh, apakah ya bagaimanakah eh, teknologi di Damaskus itu sendiri gitu ya, sehingga bisa disebut sebagai baja Damaskus gitu dan kita merefernya ke sana gitu ya. Mungkin sejauh ini yang Mas Hari pelajari gitu ya, bagaimana itu bisa sampai atau ada pertukaran dengan kita di ujung sini di timur gitu ya, di Indonesia Timur gitu. Eh, Terima kasih Mas Hari, itu pertanyaan saya. Audio. Oke. Sorry. Terima kasih Mbak Dempon. Mbak Dempon juga ini ya banyak penelitian di Matano dengan Pak Adip juga memang untuk mengungkap besi Matano sendiri memang sangat mantap. Oh iya. Oh ya. Oke, yang baja Damaskus itu sendiri memang sangat unik. Ya, kalau saya lihat, memang kalau teknologi baja Damaskus itu kalau bisa kita lihat itu ada ciri-cirinya sebenarnya. Ciri-cirinya ada bintik-bintiknya di pedangnya sendiri gitu kan. Seperti pamornya inilah keris lah gitu. Karena memang di situ ada nikelnya, nikelnya ya untuk itu. Nah, memang baja Damaskus sendiri eh, saat ini teknologinya sebenarnya sudah hilang. Jadi orang membuat replikanya aja sebenarnya. Jadi banyak banget teknik-teknik sebenarnya yang digunakan orang-orang untuk membuat replika dari baja Damaskus sendiri. Tapi untuk teknologi yang sebenarnya dari baja Damaskus sendiri tidak kita ketahui. Gitu, seperti itu. Sama seperti misalnya orang membuat eksperimental di apa namanya itu di ini ya di apa alat batu gitu. Cuma teknik aslinya sendiri kita nggak, tapi eksperimennya sendiri kita coba memperkirakan bagaimana sebenarnya alat batu itu dibuat seperti itu. Nah, itu yang kita lihat gitu. Bahwa memang baja Damaskus sendiri itu baja yang memang memiliki sifat superplastis gitu seperti itu. Dia sangat 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 kuat gitu. Ikatan atomnya juga sangat sangat kuat dan sehingga mungkin baja Damaskus sendiri makanya disebut baja Damaskus ya karena mereka ya asalnya dari daerah-daerah ini ya dari daerah Asia 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 Barat Asia Barat ya Asia Barat ya, seperti itu. Nah, untuk saat ini baja itu sudah hilang teknologinya udah nggak tahu lagi kita gimana tapi memang mirip-mirip seperti di ini ya eh, di Matano ataupun keris Jawa gitu karena memang campurannya ya memang besi besi dengan ini dengan nikel gitu jadi ferronikel gitu sama seperti Tutankhamun Dagger gitu. Oke. Ya, Tutankhamun Dagger itu ya nikel juga tapi
dia dari yang namanya ini ya, dari yang namanya eh, dari namanya asteroid gitu kan, dari meteorit, dari meteorit ya. Makanya yang namanya disebut sebagai iron from heaven atau besi dari sorga sebenarnya. Ya dari luar angkasa. Tapi dari mana sebenarnya ininya gitu, apa namanya itu tekniknya. Sehingga orang selalu mengkaitkan bahwa di eh, untuk membuat benda-benda spesial dibutuhkan material yang spesial juga. Seperti itu. Itu sih saya Pak. Oke, terima Oke, kasih siap. Mas Ari. Hmm. Ada tanggapan lagi, Mbak Triwuryani? Sementara cukup Mas AA, Oh, terima kasih. oh, oke, siap. Terima kasih. Eh, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman di ruang Zoom meeting? Boleh nggak saya, Siap, Mas A? siap, siap. Nah, Silakan, Mbak Wati, Mbak Ismaini Wati, ya. silakan. Ah, terima kasih. Nggak, ini mungkin hanya sekedar sharing pengetahuan aja ya buat Mas Hmm. Ari Oktav, Ari Sofyan. Kebetulan saya ini dapat dapat tugas, dapat kerjaan dari Senayan untuk apa menangani eh, artefak-artefak dari kapal tenggelam. Nah, kebetulan salah satu kapal tenggelamnya itu banyak ditemukan barang-barang logam. Logam-logamnya tuh macam-macam. Dari beberapa pendapat itu ya yang sudah pernah lihat bahwa logam itu besi, perunggu itu memang didatangkan dari Cina, India, dan Thailand. Dan itu kapal tenggelamnya itu sekitar abad-abad kapal-kapal abad 9 10 gitu loh. Sejaman sama kapal Cirebon, kapal Intan, kapal apa Belitung gitu kan ya. Nah, itu yang menarik itu ya bahwa apa namanya? Barang-barang logam itu ada yang memang katanya memang sudah rusak gitu loh. Maksudnya memang barang-barang jadi dia selain dibawa dalam bentuk apa namanya batangan, tetapi juga ada artefak-artefak rusak. Jadi memang kayaknya logam-logam itu pada masa-masa itu dijual seperti itu. Dan itu memang didatangkan dari Cina, dari besi-besinya logam itu didatangkan dari Cina, ada juga mengatakan dari Thailand, ada juga yang dari India. Memang sebagian-sebagian sih memang bentuknya dan ada juga yang dikatakan di bawah ada beberapa arca yang memang mirip itu ya. Itu juga didatangkan dari apa dibawa oleh kapal itu. Jadi dia berjalan apa berlayar dari Cina ke India, ke Thailand, ke Sriwijaya. Nah, kapal itu dikatakan akan membawa barang-barang artefak itu yang pesanan dari raja-raja di Jawa akan dibawa ke Jawa itu maka tapi dia tenggelam di kepulauan perairan Kepulauan Seribu apa di situ lah di tenggelamnya gitu loh. Nah, ini memperlihatkan bahwa ternyata logam-logam itu ya memang dari abad 9 10 dan juga kapal-kapal tenggelam abad 12 abad juga sampai zamannya Ming juga dibawa barang-barang itu apa besi-besi logam itu dari Cina, dibawanya memang dari Cina, dari India dan Thailand gitu loh. Nah, itu yang apa yang kita lihat dari artefak-artefaknya karena artefaknya itu tidak apa mencirikan barang-barang seperti itu. Malah ada salah satu artefak ya dia pegangan apa ituan pintu ketukan pintu. Nah, kalau dilihat dari modelnya tahu segala macamnya itu ternyata buatan dari Cina yang dulu dibuat tuh pada abad-abad zamannya Han. Jadi dua sebelum Masehi sampai Masehi gitu loh. Dan itu juga dibawa. Jadi memang kami menyimpulkan sementara ini bahwa logam itu banyak dibawa dari Cina, dari Thailand, dari Asia Tenggara, dari India. Terus sudah itu dibawa bukan hanya dalam bentuk batangan, tetapi juga artefak-artefak yang tanda petik ada juga yang rusak. Jadi itu ya apa bahan-bahan mentah seperti itu mungkin itu nanti yang akan diolah lagi di eh, Sriwijaya atau di Mataram di zamannya Mataram kuno abad 10 begitu. Itu hanya sekedar masukan aja gitu. Mungkin minta ada tanggapan dari Mas Hari bagaimana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wati. Mas Ari, silakan tanggapannya. Iya, memang kalau ngobrolin soal logam ini pasti ngobrolin soal value ya. Logam ini sebenarnya memiliki value. Itulah mengapa sebenarnya kita ada klasifikasinya, misalnya ada logam mulia gitu. Ada logam mulia, ada yang logam yang biasa gitu, atau logam-logam yang untuk sehari-hari.
Memang logam di dalam ini ya di dalam sirkulasi ekonomi gitu untuk logam. Memang Cina ini memang meresahkan dari dulu gitu. Seperti itu. Ya, karena memang Cina ini ketika tadi yang saya penelitian saya tadi dengan Mbak Tati eh, di Kalimantan Tengah gitu. Orang tidak membuat lagi yang namanya peleburan besi. Kenapa? Karena memang barang-barang Cina sudah masuk. Ngapain orang capek-capek gitu kan mengekstrak besi. Bahannya udah ada, tinggal beli jadi lebih murah. Gitu seperti itu. Nah, itulah politik dumpingnya gitu. Makanya orang mengekstrak tidak lagi melakukan ekstraksi gitu kan dari bahan-bahan logam untuk membuat logam. Karena untuk mendapatkan yang namanya 10 kilo gitu dari eksperimen saya itu 10 kilo dari besi laterit itu hanya bisa menghasilkan 3 kilo aja gitu. 3 sampai 4 kilo gitu. Logam gitu kan seperti itu besinya. Sisanya itu ya itu aja itu gam maksudnya itu gitu atau ininya. Jadi dengan bahan yang lebih murah yang dari Cina orang tidak lagi membuat yang namanya besi gitu seperti itu mengekstrak besi tidak dia hanya melakukan yang namanya proses smithing aja smeltingnya hilang gitu jadi primary productionnya hilang nah untuk yang tadi yang logam-logam yang dari Cina tadi memang ada benarnya dari Cina gitu tapi ada juga sebenarnya yang lokal dibuat seperti itu. Untuk yang bahan-bahan dari Cina, memang ketika menggunakan kapal, logam-logam itu berbentuk batangan atau setengah jadi atau ingot itu digunakan banyak untuk balas. Balas itu untuk pemberat kapal. Jadi bahan-bahannya itu, misal dari Cina itu dipakai balas, itu nanti diganti bahannya dengan yang namanya produk-produk dari Indonesia atau dari Nusantara, seperti itu. Diganti misalnya dengan rempah-rempah, lain-lain. Seperti itu. Jadi ada pertukaran di situ sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau dulu pada masa prasejarah balas untuk kapal itu kemungkinan itu dari batu-batu. Tapi kalau ini itu pemberatnya karena memang logam itu berat ya, ada berat jenisnya. Jadi memang sebagai untuk balas kapal seperti itu. Dan memang untuk yang rongsokan sendiri memang usaha rongsokan udah ada dari dulu kalau di logam gitu seperti itu. Ya, memang usaha rongsokan di logam ini memang 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 menguntungkan gitu. Kenapa? Pedagang barang tua. Karena karena memang gini, sifat logam itu gampang di recycle gitu. Dan dia berguna, value gitu, memiliki value gitu. Dan gampang sekali untuk diubah gitu. Pada abad ke-17, abad ke-18 itu ada terjadi perubahan ketika di Eropa gitu. Di Eropa itu sangat sulit untuk mendapatkan bahan. Sehingga Hindia Belanda itu mengubah dengan yang namanya perunggu-perunggu dari yang namanya meriam-meriam perunggu itu dilebur lagi untuk dijadikan koin. Jadi memang gampang sekali untuk merubah logam sendiri gitu. Selain dia sangat bernilai. Bahkan banyak sekali sebenarnya dulu bahan-bahan logam itu diubah untuk membuat senjata sebenarnya. Seperti itu. Jadi memang sangat berguna sekali gitu untuk logam. Eh, Mungkin itu aja dari saya itu Mbak Mbak Yusma ini tentang logam ya. Tapi memang banyak sebenarnya kita produksi lokal. Penelitian saya yang terakhir itu untuk disertasi saya ini logam kerinci gitu. Itu kemungkinan dibuat lokal, bukan bukan impor seperti itu. Ya, terima Karena kasih, Mas. Oh ya, iya ya. sama-sama Mbak. Sama. Karena ini apa namanya, saya juga percaya bahwa lokal ada, karena memang dikatakan juga ada barang-barang logam-logam itu yang memang apa besi apa logam lah gitu ya, memang dari Sriwijaya. Jadi memang lokalnya Sriwijaya. Nah waktu itu juga kebetulan nanti tapi belum selesai itu nanti dalam masih penelitian dari Bu Vero ya. Kita memang di daerah Bumi Ayu itu tuh banyak ditemukan yang terak-terak besi dan segala macam. Seperti memang ada bekas-bekas produksi logam gitu. Jadi memang di situ juga dikatakan bahwa memang dari Sriwijaya juga, dari Thailand juga, dari India juga, dari Cina juga. Seperti itu yang ya kan yang sementara ini saya tahu. Ya, terima kasih Mas Hari informasinya. Sama Mbak.
Oke, terima kasih Mbak Yusna ini, Mbak Wati atas pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin ada dari teman-teman di ruang Zoom meeting ini ada pertanyaan lagi, masih kita buka. Atau mungkin sudah ya. Ini kita sekitar berapa nih? 15 menit lagi ke jam 12 atau mungkin kita tutup saja ya? Nah, oke. Mungkin saya Dari mungkin Prof. Amin, silakan Prof. Kalau ada ini lagi kayak tadi info-info. harta arkeomarin itu kayak juga menarik. Iya. Pak Ari di seminar kan, benar kan? Arkeomarin tadi temuan-temuan tadi kayaknya menarik. Saya lihat, ini kayaknya ya sesuatu yang harus didiskusikan karena isinya banyak sekali. Mungkin Iya. dengan usul itu aja. Siap. Terima kasih Prof. Amin. Mungkin kita cukupkan sampai sekarang. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Haris Sofyan sebagai narasumber kali ini, webinar series PR Arkeometri. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Pusat Riset Arkeometri, Mas Sofwan Nurwidi, para penanya dan para peserta yang ada di ruang Zoom meeting dan YouTube yang telah ikut berdiskusi sampai saat ini. Kita akan menantikan webinar series selanjutnya dari Pusat Riset Arkeometri. Mungkin nanti bisa dilihat di sosial media Pusat Riset Arkeometri, ada di Instagram atau di Twitter. Kami cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak. Terima Mas Ari, kasih. Mas Terima Sofwan. kasih Mas Terima kasih, Mas terima Ari. kasih Mbak. Semoga Terima kasih terjalin Mas Sofwan. kolaborasi dengan teman-teman.